Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Waalaikumsalam. channel Cah Desa Kluthuk. Kali ini Cah Desa Kluthuk sedang berada di Sedang Kasihan, Bantul. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, keberkahan bagi saya bisa bertemu Bapak yang mengelola atas sedang ini. Saya sebut Bapak Juru Kunci gitu ya. Iya, monggo, monggo. Bapak Juru Ya, monggo, Kunci, monggo. nanti memperkenalkan diri, beliaunya siapa, terus apa yang beliaunya sudah dilaksanakan di sini. Monggo Bapak Ya, perkenalkan diri. perkenalkan, nama saya Yudi. Kalau komplitnya Yudaryanto. Saya di sini mulai tahun 95. Dari dulu yang pertama kali salah silsilah keluarga yang tinggal menempati pertama di sana yang nama Mbok Irodiryo. Mbok Irodiryo meninggal. Ke Simbah Mbah Joko Warsito meninggal Agustus 96. Simbah meninggal ke orang tua. Orang tua kedua-duanya sebelum meninggal musyawarah keluarga. Saya ditempatkan di sini, dikasih amanah sama orang untuk memelihara merawat tempat ini. Yang mana tempatnya kan salah satu kearifan lokal ya Mas ya. Betul. Maksudnya destinasi wisata religi yang mana ada nilai sejarah tersendiri. Dan gitu. cagar budaya dari keraton juga ya Bapak itu, ya. Itu begitu ya. Boleh tahu disampaikan ke kami Ya. berkaitan dengan sejarah dari Sedang Kasihan. Ya. Semoga Bapak. Ya. Jadi begini, secara garis besarnya ya, dikatakan bahwa adanya sumber mata air Sendang ini adalah sabdanya beliau Sunan Kalijogo, yang mana beliau saat itu dalam pengembaraannya berkelana, sampailah di lokasi tempat ini bertemu sosok perempuan tua mau mencari air. Orang tua itu ditanya namanya siapa, dia mengaku bernama Mbok Rondo Kasihan. Dengan bertemunya beliau Kanjeng Sunan Kalijogo dengan Mbok Rondo Kasihan mau mencari air itu, akhirnya beliau bermunajat doa di tempat ini sambil menancapkan tongkat. Selesai bermunajat doa, begitu tongkat dicabut, bekas tancapannya ada sumber mata air Sendang Kasihan ini. Terus sejarah bahwa Sendang ini dulu pernah dipergunakan mandi putrinya Raja Mataram Panembahan Senopati Gusti Pembayun di saat mau memikat Ki Ageng Mangironoboyo. Ada sejarah tersendiri di sini, nanti bisa buka di Google nanti. Iya. Sejarah sudah banyak disampaikan para para teman-teman juga ya, terutama dari yang sudah terreferensi dari Keraton Kesultanan Yogyakarta ya. Itu. Nah, sekarang Sedang Kasihan ini kan sebagai sumber mata air yang bening, yang jernih, yang bersih. Mungkin ada warga masyarakat sekitar dan masyarakat dari luar daerah yang memanfaatkan ini. Biasanya teman-teman sedulur yang dari luar daerah itu ke sini apa saja Bapak? Bisa disampaikan. Konteksnya bahwa tempat ini karena ada nilai sejarah, banyak saudara yang datang semua di sini. Baik dari dalam kota, luar kota, luar Jawa. Pada intinya beliau-beliau saudara-saudara pada datang itu pasti ada satu keniatan tujuan. Satu dengan yang lain yang berbeda-beda ya. Jadi Sendang ini, Pak, ya? Di Sendang ini, iya. Biasanya mereka itu untuk datang ke sini tuh sendirian atau dengan ajak saudara atau teman gitu dari yang luar kota. Iya. Ada yang sendiri secara personal, memang keniatannya. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu. Ada juga yang nginap. Ada bersama keluarga atau mungkin bersama saudara. Sowan datang di sini dengan keniatan beliau-beliau sowan datang ke sini. Dari berarti semua kota yang ada di Indonesia bagian besar sudah semua ya. Betul, ini, betul. Pak, ya? Bahkan dari luar juga, dari Belanda, Jepang, Hong Kong. Berarti luar negeri juga, Pak? Banyak dari luar negeri banyak juga. Iya. Banyak, lintas batas negara. Betul. Iya. Terus biasanya di Sedang Kasihan ini kalau para sedulur itu nanti datang ke sini itu ada batas waktunya atau open 24 jam, Bapak? Jadi bisa disampaikan. Open 24 jam, saya secara pribadi di sini pun tidak mengikat suatu aturan. Karena apa? Kalau saya mengedepankan ego keakuan saya, karena saudara yang datang ke sini beraneka ragam. Dari berbagai sudut pandang, dari berbagai keilmuan, berbagai orang berspiritual dan bersupranatural, keyakinan bermacam-macam. Nanti kalau saya mengikat satu aturan, nanti saudara saya nggak banyak malah. Ya. Berarti saya sampaikan di sini ya, saya garis bawahi teman-teman semuanya, para sedulur semuanya, beliau ini sebagai yang diamanai untuk menjaga kawasan atau areal sini itu
tidak membatasi diri dalam artian bahwa keyakinan apapun yang dianut oleh poros sedulur semuanya bisa untuk hadir di sini sesuai dengan keyakinannya masing-masing, Pak ya. Betul. Tidak jadi Bapak ini tidak hanya satu keyakinan saja, maksudnya itu tidak membatasi keyakinan, apapun keyakinan dari teman-teman semuanya, poros sedulur semuanya yang pengen berkunjung atau pengen mandi dan berendam di sini dipersilahkan. Mungkin ada syarat-syarat Pak nanti apabila mandi kungkum mungkin contohnya gitu. Saya secara pribadi tidak menentukan suatu persyaratan. Jadi yang penting dengan keniatan awal itu hati yang bersih, pikiran yang bersih, keniatan yang baik, tulus, ikhlas lahir batin. Insya Allah jadi berkah untuk kita semuanya. Betul. Ya, intinya beliaunya juga tidak ada persyaratan yang ditetapkan di sini. Monggo sesuai dengan keyakinan Bapak, Ibu, para seluruh sedia semuanya yang mau menghendaki mandi atau bersih-bersih sini dipersilahkan. Waktunya 24 jam. Tentunya kita sebagai orang timur yang kita kedepankan adalah satu tata krama ya Pak ya. Betul. Adab ya, sopan santun itu. Adab sopan santun. Terus yang kedua karena ini di areal yang boleh dikata masih naungan keraton ya, Keraton Kasultanan Mataram Yogyakarta, Bapak Ibu yang berkunjung di sini juga menjaga kebersihan juga Pak ya. Betul. Terus menjaga kesopanan juga antar sesama pengunjung Pak ya. Betul. Nah, biar nanti yang hadir di sini semuanya bisa sesuai dengan hajatnya masing-masing, tidak saling mengganggu. Betul. Gitu Pak ya. Saling kita menghargai, hormat menghormati satu dengan yang lain gitu ya. Terus mungkin bagi para sedulur Pak yang rumahnya jauh bawa kendaraan roda 4 misalnya. Untuk parkirnya gimana? Bisa ada, tempatnya ada. Sangat mencukupi ya. Itu monggo sedulur yang rumahnya jauh, tadi sudah disampaikan sama beliaunya, tidak hanya kota-kota yang ada di negara kita, tapi lintas negara. Lah. Dan beliaunya juga menyiapkan lahan parkir Pak ya. Dan parkir yang tentunya kendaraan roda 4 atau kendaraan besar juga bisa untuk parkir di sini. Nah, itu. Nah, terus mungkin saran dan masukan dari Bapak berkaitan dengan para pengunjung yang ke sini harus apa dan bagaimana tentang hajat yang mereka mau aturkan di sini. Konteksnya yang paling bagus kalau kita berspiritual, pondasi dasarnya adalah keyakinan, akidah sesuai agama kita masing-masing. Keyakinan Pak ya. Yang paling bagus itu. Yang paling bagus cuma itu. Bagaimana menyelaraskan, menyenergiskan, mendamaikan diri pribadi kita di mana tempat kita berada, menghargai dan menghormati, menyatukan diri kita dengan alam semesta ini. Itu cuma itu aja. Mungkin bisa disampaikan Bapak ini juga saya perhatikan kayak spiritual gitu. Mungkin ada tip-tip apa bagi teman-teman semuanya yang masih awam tentang spiritual bisa disampaikan di channel ini Pak. Monggo. Saya baru belajar bagaimana saya mendamaikan diri saya, berdamai pada diri sendiri. Selalu saya baru belajar memindset pikiran, hati, rasa kita secara positive thinking. Jadi begitu saja. Selaras dengan alam Pak ya. Selaras dengan alam ya. Yang paling bagus, mari kita belajar introspeksi diri, mawas diri, ngaji diri. Tentunya mau menyalahkan diri pribadi kita. Introspeksi ke dalam gitu Pak ya. Betul. Mungkin pertanyaan yang terakhir Pak berkaitan dengan kasihan, sendang kasihan ini Pak. Ini kan sumber air di musim kemarau, musim penghujan, debit airnya kan tetap Pak ya, masih stabil terus lah. Kira-kira Bapak ini kan yang ditugasi menjaga areal sini, agar debit air ini selalu terjaga itu mungkin ada kiat-kiat khusus, mungkin bisa disampaikan para sedulur yang di wilayah para sedulur itu ada sumber mata airnya. Monggo. Kiat-kiatnya. Yang paling pokok tetap kita lestarikan pohon di sekitar sendang ini, karena pohon ini akan menguatkan sumber mata air. Jadi kita lestarikan pohon-pohon ini. Berarti tetap serasi dengan alam Pak ya, intinya serasi dengan alam, tidak menebang pohon-pohon yang sekitar di sini. Terus pertanyaan tambahan Pak, ini di sini kan ada banyak pohon ini, mungkin bisa dijelaskan Pak pohon apa saja yang ada di sini?
Yang paling tertua di sini yang terkenal itu namanya pohon soko temanten sendang kasihan itu. Oh, yang ditutup itu ya Pak ya? Kain itu. Lampu hijau itu. Ya, menurut sejarah itu yang nama Sinuwun yang pertama, Sultan pertama Jogja. Oh, iya. Terus ada pohon gayam, pohon kantil putih, pohon kantil kuning, kelengkeng, durian, rambutan, dan lain-lainnya. Oh, Ya. Yeah. Mungkin ini saja Pak. Terima kasih atas Sama-sama. Terima kasih. masukan dan penyampaian. Walaupun sebentar tapi bermakna luar biasa bagi kami Pak. Teman-teman kami di channel kami ini. Harapannya teman-teman ini juga nanti suatu saat juga datang ke sini Pak untuk bersih-bersih, untuk mandi dan kungkum. Dari saya Pak Saturkan cukup sekian. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sehat selalu Bapak. Amin. Terima kasih Bapak. Amin.